Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang jodoh ya. Ini permintaan subscriber tentang jodoh. Saya umum aja ya, dimana pesan semesta kepadamu atau kisi-kisi bahwa kalian berjodoh. Ini berjodoh ini umum ya, karena bukan hanya sekedar jodoh pasangan, tetapi jodoh dengan pertemanan atau karir ataupun ya di tempat kerja ataupun apapun ya. Nanti kita lihat situasi dan kondisinya sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu. Ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, jadi tema kita jodoh ya. Kita lihat apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang jodoh ya. Ini berbentuk umum, sepengetahuan kamu saja, karena ada yang ragu-ragu, dia jodohku tidak ya, nanti ujung-ujungnya aku terima sakit hati ya. Nah ini kira-kira bagaimana, kita lihat. Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah pesan semesta kepadamu tentang jodoh. Oke, kita lihat di kartu pertama apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu tentang jodoh. Di sini ada the world, ya. Kamu masih bisa menjadi dirimu sendiri. Kalau kamu bersama orang ini, ya, kamu merasa bahwa dirimu tidak berubah, ya. Kan ada yang kayak macam saya harus diet supaya saya harus seksi. Nanti kalau nggak seksi nanti dia berpaling. Berarti kan dia suka body kamu, bukan dirimu, bukan hatimu, bukan jiwamu. Ya. Itu berjodohnya mungkin sesaat, karena jodoh ini kan ada waktunya. Ini bicara jodoh yang bagus ya, yang langgeng. Pada saat body kamu nanti tidak bagus, ya kamu tidak berjodoh lagi. Dia akan pergi, cari apa? Cari orang yang seksi, yang body yang sesuai dia inginkan, yaitu body seksi. Nah ini jadi carilah orang-orang itu yang dimana pada saat kamu bersamanya kamu tetap menjadi diri sendiri ya. Kamu suka makan ya, kamu tetap wisata kuliner. Kamu suka olahraga ya, kamu tetap berolahraga di tempat itu. Kan ada yang larang-larang, jangan olahraga di situ ya, alasan aja itu ya, pokoknya bikin pusing mumet. Akhirnya apa yang kamu inginkan, yang dulu passionmu malah dibatasi ya. Dia harus mensupportmu, keinginanmu dan hobimu ya. Kalau kamu merasa tertekan, berarti ya siap-siap saja suatu saat nanti kalian tidak berjodoh lagi ya. Mungkin saat ini masih berjodoh ya, karena kamu dengar-dengaran, tetapi kamu akan tertekan dan mungkin salah satunya akan pergi karena energinya itu tolak menolak ya. Jadi carilah orang-orang yang walaupun mungkin kondisinya di sini 80% ya sekitar 70% orang keras kepala tapi ataupun tidak mengerti akan kamu karena mempunyai prinsip yang berbeda. Tetapi setidaknya ya jangan sampai dia merubahmu ya, setidaknya ya bisa dikomunikasikan ya. Macam contoh, kamu masih ingin makan ya, ya dia mendukung kamu untuk oke, kita makan tapi jangan berlebihan ya. Nah gitu ya. Ada kan yang bilang jangan, nggak boleh. Wah nanti sakit ujung-ujungnya emangnya dia mau rawat kamu kalau sakit, boro-boro. Ini ada seperti gitu, mau istrinya seksi atau suaminya seksi tapi ujung-ujungnya sakit, marah padahal dia yang mau. Nah ini hati-hati ya.
dengan orang-orang yang tidak bisa membuatmu bahagia, atau kamu tidak bisa menjadi dirimu sendiri. Oke, jodoh lainnya di sini Nine of Cups ya. Nine of Cups ini adalah jodoh di mana dia hanya mau mendapatkan sesuatu karena kamu mempunyai sesuatu itu, di mana hanya mendapatkan keuntungan dari dirimu. Kalau kamu nggak punya kelebihan, nggak membawa keuntungan baginya, dia akan pergi. Nah, ini hati-hati ya, karena kalau dia mau hartamu pada saat kamu miskin, pada saat kamu nggak punya apa-apa, yang kamu tidak bisa menopangnya, dia pergi ya. Itu tanda-tanda bahwa kamu tidak berjodoh ya, atau dia hanya mau memanfaatkan kamu ya. Ciri-ciri orang yang berjodoh adalah orang yang mau berjuang bersama. Nih, semesta mau sampaikan kepada kamu, kalau kamu lihat kok saya berjuang sendiri ya, kok saya capek sendiri ya, kok pasangan kok, itu suatu saat nanti pasti kamu akan lelah dan pasti akan berpisah. Ya, kalau kamu tidak berpisah ya berarti siap-siap aja kamu sakit. Ya, sakit mental, sakit fisik. Ya, karena apa? Makan hati. Ini saya bukan bicara tentang, ada yang bilang Kak Ica berarti suruh berpisah. No, saya nggak suruh berpisah. Berpisah itu keputusanmu. Di sini saya cuman bicara tentang dari segi spiritual dan dari sisi mental, psikologis. Ya, terkadang kita itu melihat dari sisi luar, padahal kamu tidak lihat bahwa ada yang kamu korbankan dari sudut sisi dalam hatimu. Ya, kamu berkorban untuk orang lain sedangkan kamu menyia-nyiakan atau mengabaikan dirimu sendiri. Kasihan dirimu, kasihan jiwamu. Ya. Nah ini, jadi kalau kamu mendapatkan sosok yang pekerja keras sama sepertimu, ya, atau kondisinya dia bisa bertanggung jawab akanmu, itu lebih bagus lagi kalau seandainya dia laki-laki, karena wanita perlu dilindungi, bukan wanita yang malah melindungi prianya. Ini kebanyakan kebalikannya. Wanita yang pekerja keras kata emansipasi, tapi ujung-ujungnya laki-laki yang jadi malas. Ya, kalau seandainya laki-laki ini dia bertanggung jawab, itu lebih bagus lagi, ataupun sama-sama bekerja keras. Karena di mana-mana tugas dari seorang pria itu adalah mencari nafkah. Nah, ini sudah terbalik. Prianya di rumah, istrinya ya, pasangannya kerja. Urus anak nggak beres. Ya. Anak itu terlantar. Ya. Nah, ini hati-hati. Ya, tapi ada yang bilang, Kak Ica, suami saya bisa mengurus anak dengan baik. Ya, syukur. Ya, kalau di situ ada kesepakatan tertentu. Tetapi di sini khusus untuk orang-orang yang tertekan, di mana pasangannya memang tidak bisa mengerti akan dirinya gitu. Ya. Dan membuat kamu sakit hati. Tapi kalau memang kalian berdua punya kesepakatan dan kamu bahagia, ya itu berarti kamu berjodoh. Karena di sini kuncinya adalah kebahagiaan. Selama kamu tidak bahagia, berarti kamu tidak akan berjodoh. Ya. Itu berjodoh itu artinya koneksi ya, bukan hanya sekedar oke, saya tinggal di rumah sama-sama tapi tidak ada koneksi, ngapain ya, cuman tinggal bersama bukan hidup bersama kan, cuman tinggal satu atap tapi hatinya di tempat lain ya, main-main HP ya, selingkuh-selingkuh di HP. Ngapain tuh ya, ujung-ujungnya nanti kamu gak akan berjodoh, entah dari segi hati saja ataukah dari segi status. Nah itu ya, jadi hati-hati untuk memilih orang sebelum masuk dalam hidupmu atau terikat ya. Di sini ada Three of Pentacles, bicara jodoh. Orang yang tukang selingkuh itu tidak akan berjodoh denganmu, kamu akan disakiti terus. Selingkuh itu adalah penyakit ya, penyakit yang mana akan kambuh. Ya, ada yang bilang sudah bertobat Kak Ica, ya itu urusan dia dengan semesta. Tetapi ingat, penyakit itu akan kambuh. Ya. Penyakit itu akan kambuh kalau seandainya dia bentrok dengan dirimu. Ya, atau mungkin dia lagi bete dengan kamu, pasti dia akan mencari itu pelariannya. Dan akhirnya bukan menyelesaikan masalah tapi menambah. Ya, ataupun jangankan ada masalah, yang baik-baik aja pasti dia berpaling, apalagi kalau ada masalah. Nah ini, jadi kalau kamu melihat bahwa dia playboy, ya tapi dia bisa bertobat, ya itu berarti urusan semesta yang akhirnya bisa menegurnya. Ya, tetapi kita lihat dari sudut pandang psikologi dulu, bukan lihat dari segi karma ya. Karena kalau bicara tentang teguran semesta itu sudah bicara tentang karma. Ya. Jadi bicara tentang koneksi antara kamu dan dia.
Nah ini, jadi bicara bertobat itu kan bicara karena karma ya, yang mana dia akhirnya tersadar akan kesalahannya. Tetapi ini kita bicara pada saat bicara tentang jodoh ya. Jadi jodoh ini akan lama ya kalau memang dia ada sisi setia ya, kesetiaan. Nah ini ada beberapa yang merasa bahwa Kak Ica saya sudah mau melupakannya gitu, tapi nggak bisa. Nah itu berarti kan ada orang yang betul-betul memang mencintai, tetapi tidak bisa memiliki secara fisik. Nah karena mungkin ada berbagai faktor, entah agama, usia, budaya, bangsa, restu orang tua, keuangan, dan lain-lain. Sehingga mau tidak mau akhirnya mengikhlaskan, tetapi dirinya selalu ada di hati. Gitu, berarti dia tetap berjodoh. Itu tetap berjodoh walaupun mungkin kondisinya dia tidak bersama. Kenapa? Karena hatinya bersatu gitu. Ya. Toh nanti dia datang pasti kamu akan terima. Dimana kamu merasa dia tidak jauh, walaupun mungkin jauh secara fisik, tetapi hati itu selalu ada bersamanya. Nah itu dikategorikan adalah cinta tanpa syarat. Ya, ini lebih ke biasanya energi twin flame. Gitu, berjodoh. Ya, apalagi kalau berjodoh secara nyata. Nah ini berjodoh secara kalau dibilang itu adalah dari segi energi, dimana ya dia merasa bahwa pasangannya dekat, kamu tidak jauh, kamu ada di hati, dia mengenang kamu dan mungkin bisa merasakan apa yang dia rasakan juga. Oke, berikut kita lihat lagi ya, tanda-tanda bahwa kamu jodoh dia atau tidak. Nah ini The Hangman, ini nggak akan berjodoh dengan orang-orang yang hanya menggantungkan hubungan, putus nyambung, orang yang nggak tegas, putus nyambung, itu nggak akan jodoh tuh. Itu sudah tanda-tanda bahwa kamu nggak akan berjodoh, ya. Apalagi dari pacaran, kita nikah, ujungnya mau bilang nikah, tapi pertanggungjawabannya tunggu dulu, belum ada ini, alasan banyak, ataupun jalani aja dulu, itu nggak akan jodoh. Ya, jadi kalau kamu sudah dapat wanita atau laki-laki yang masih ingin happy tapi mau mempertahankan status saja, lebih baik jauh, karena suatu saat nanti kamu akan disia-siakan. Ya, karena apa, dirinya aja tidak tegas, apalagi mau membimbingmu. Ya, dirinya aja masih mau hura-hura. Ya, dia tidak bertanggung jawab. Nih, hubungan digantung, tidak ada kejelasan. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu, carilah orang-orang yang memang yang mempunyai tujuan, ya, yang memang mau memperjuangkanmu sampai akhir. Karena biasanya seperti gitu, kita temani dari nol, tapi ujung-ujungnya dia sudah sukses, dia pergi, karena seleranya sudah beda. Nah itu tidak berjodoh kan. Syukur-syukur kalau sudah di pernikahan tapi cerai. Ini ada yang pacaran gitu kan, sudah dibiayai sekolah, ya ujung-ujungnya nikah dengan yang lain. Nah itu bahaya tuh. Tapi ya ini salah satu ciri-ciri tidak berjodoh, dimana hubungan digantung, dia tidak ada kepastian, tidak tahu arah hidupnya mau kemana, dibawa kemana hubungan ini, itu sudah tanda-tanda bahwa kamu tidak akan berjodoh ke depan. Oke, berikutnya yang terakhir kita lihat di sini Seven of Pentacles, orang yang boros, ya, orang yang boros. Bicara orang yang boros tidak berjodoh karena nanti ribut karena masalah duit atau pelit ya. Boros ini artinya dia habiskan untuk dirinya sendiri, ya, habiskan untuk dirinya sendiri. Entah dia pelit, entah ya boros, ya. Dalam artian gini, kalau dia punya uang dia nggak mau berbagi gitu. Tetapi kalau kamu kasih duit langsung dia habisin, atau bahkan mungkin dia simpan tetapi nanti ngakunya sudah habis, ya. Orang juga tidak jujur nih, ya. Nah ini salah satu orang-orang yang tidak akan berjodoh lama dengan kamu. Wah ini lebih ke pasangan semua ya. Berarti energinya kamu ke pasangan nih, dimana kalau kamu mendapatkan orang seperti begini, kamu tidak akan berjodoh dengan dia. Pasti kamu akan pergi meninggalkannya, atau dia yang meninggalkan kamu nanti suatu saat nanti, ya. Tunggu saja tanggal mainnya. Nah itu, jadi semesta itu kisi-kisi buatmu, dimana ciri-ciri jodohmu adalah dia yang akan membuatmu menjadi sosok pribadi sama seperti dirimu, ya. Tidak
membuatmu menjadi orang lain, ya. Terus yang kedua, dia adalah sosok yang support kamu, pekerja keras juga, mau bertanggung jawab akanmu, setia, terus juga mempunyai tujuan, ya. Dan orang yang betul-betul jujur dalam keuangan dan betul-betul bertanggung jawab, ya. Bertanggung jawab bukan hanya bersama, tetapi betul-betul dari makannya, dari nafkah. Nah, ini bicara tentang keuangan, ya. Karena kalau kamu mendapatkan sosok yang luar daripada yang tadi saya bilang, berarti siap-siap saja kamu tidak berjodoh. Intinya kamu tidak akan berjodoh lama, ya. Bukan berarti saya bilang, wah Kak Ica, Kak Ica bilang ini ya, Kak Ica bilang tidak berjodoh lah, berarti mungkin nanti kami berpisah atau cerai. Yaitu ini kan energi general, ya. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Kamu mau secara resonate 100%, hubungi kontak WA saya, ya. Nanti saya infokan readingkan untuk pribadi. Ini untuk khusus untuk kisi-kisi saja, bahwa kamu gak akan jodohnya lama kalau dia punya karakter seperti yang tadi saya sebutkan, ya. Entah kamu yang pergi atau dia yang pergi. Makanya sebelum kamu memutuskan untuk bersama dengan orang ini, ya lihat dulu karakter dia. Jangan asal pilih. Nanti ujung-ujungnya kamu yang repot, ujung-ujungnya kamu yang menderita. Seperti gitu, ya. Oke, itu pesan semesta untukmu, ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.